Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicity Sarwatunisa Karbaila, Ketua dari FAU Tim dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya bersama kedua teman saya yaitu Adinda Nur Afifah dan Umi Solihah akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ajang kompetensi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan tahun 2021 kategori riset investasi pada PT Itamara Noraya Tbk, dan di sini kami akan mengcompare atau membandingkan sahamnya dengan PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, PT Itamara Noraya Tbk. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 November 1989 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan juga kedokteran. Yang kedua, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1995 merupakan perusahaan berbasis yang ada di Indonesia yang bergerak dalam pengoperasian grup rumah sakit swasta. Sebelumnya, kami telah melakukan analisis fundamental melalui laporan keuangan pada PT Itamara Noraya Tbk, dan dapat kami simpulkan bahwa PT Itamara Noraya Tbk itu berada pada posisi yang baik dan perusahaan tersebut itu layak untuk dijadikan investasi jangka panjang oleh para investornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis mengenai Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE dari PT Itamara Noraya Tbk, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. ROA dari PT Itamara Noraya Tbk sejak tahun 2016 sampai 2018 itu selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi mulai mengalami penurunan itu pada tahun 2019 lebih dari 10%, dikarenakan pada akhir tahun 2019 itu terdapat sebuah wabah yang menyerang di berbagai penjuru dunia, termasuk juga Indonesia, dan wabah tersebut bernama COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Tetapi mulai tahun 2020, ROA dari PT Itamara Noraya Tbk itu mulai mengalami kenaikan. Dari tabel dan juga penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PT Itamara Noraya Tbk itu dapat mengelola asetnya dengan baik. Walaupun sempat mengalami penurunan, PT Itamara Noraya Tbk ini berusaha untuk mengelola asetnya dengan baik sehingga ROE-nya itu setiap tahun dapat mengalami kenaikan pula. Sama halnya dengan Return on Equity dari PT Itamara Noraya Tbk, perkembangan ROE sangatlah pesat walaupun di tahun 2018 sampai dengan 2019 itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Tetapi setelah mengalami penurunan, ROE dari PT Itamara Noraya Tbk di tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang menandakan bahwa PT Itamara Noraya Tbk dapat mengelola modalnya dengan baik dari para investor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Solihah. Di sini saya akan membacakan hasil analisis fundamental dari PT Mika. PT Mika Keluarga Karya Sehat Tbk atau Mika merupakan entitas yang bergerak pada bidang layanan kesehatan. Berikut data ROA dan ROE dari PT Mika. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ROA mengalami penurunan setiap tahun, dan ROE-nya pun begitu. Keduanya memulai mengalami kenaikan pada tahun 2019, dikarenakan munculnya sebuah virus yang bernama COVID-19, yang pertama memasuki Indonesia pada akhir tahun 2019. Oleh sebab itu, ROA dan ROE dari Mika mengalami kenaikan. Dari data fundamental, Mika mempunyai aset yang berjumlah hingga triliunan, akan tetapi laba bersih dari Mika kurang memuaskan. Dan kami menyimpulkan bahwa Mika tidak terlalu direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, dikarenakan mengalami kenaikan dalam ROE dan ROE pada saat tertentu saja. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Dari data yang sudah kami analisis memiliki kesimpulan bahwa untuk saat ini kedua perusahaan yaitu PT Itamara Noraya Tbk dan PT Mitra Keluarga Tbk memiliki saham pada posisi buy karena dilihat dari kondisi saat ini yaitu masih berada pada masa pandemi, sehingga hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri antara kedua perusahaan untuk kedepannya. Namun, posisi saham tersebut juga dapat berubah tergantung bagaimana kondisi perusahaan di masa mendatang dan juga kondisi faktor sosial ekonomi. Berdasarkan analisis ROE saat ini dari kedua perusahaan tersebut dapat diketahui bahwa ROE pada PT Itamara Noraya Tbk lebih baik dibanding dengan PT Mitra Keluarga Tbk.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang diberikan oleh investor dapat dikelola lebih baik oleh PT Itama Ronaya Tbk dibanding dengan PT Mitra Keluarga Tbk. Bukti yang menunjukkan bahwa saham dari kedua perusahaan tersebut menduduki posisi buy dapat dilihat dari data valuation kedua perusahaan tersebut. Thank you.